Hello everybody, everything is good, everything is gonna be alright. Yes, it is. Hari ini saya akan merangkum sebuah film di mana film ini sangat menginspirasi dan sangat memiliki pesan moral yang sangat tinggi. Langsung saja. Adegan diawali dengan kejar-kejaran antara Danny Mingham pemeran utama dengan pihak kepolisian, di mana Danny ini frustasi akibat dia telah melakukan kecurangan kepada timnas negaranya Inggris dengan melakukan pengaturan skor saat pertandingan melawan Jerman. Danny pun langsung dibawa ke dalam penjara. Setelah di penjara, Danny pun dipertemukan dengan wakil kepala penjara yang memintanya untuk tidak melatih tim sipirnya. Mr. Burton's orders. As in, used to be a somebody once upon Ini a adalah time. Raj, teman sekamar Danny yang nantinya akan menjadi pemain Danny. Dan Doc, orang paling tua di penjara, dan Tuan Sekes, orang yang paling penguasa di penjara, berkuasa maksud saya. Dan The Monk, tokoh favorit saya yang diperankan oleh Jason Statham. Dan kepala penjara yang memintanya untuk melatih tim sipirnya, namun Danny menolaknya. Untuk jalan tengahnya, Danny pun meminta agar tim sipir bertanding melawan tim para napi. Saat perekrutan pemain dimulai, tidak ada satu para napi pun yang tertarik untuk ikut. Dan saat salah satu napi dianiaya para sipir, hanya Danny lah yang berani menolongnya. Sontak hal itu langsung membuat para napi tergugah hatinya dan ikut mendaftar ke dalam tim Danny. Saat seleksi pemain dimulai, Danny pun merasa kekurangan pemain karena mereka kebanyakan dari mereka kekurangan skill. Dan Danny pun mencoba minta bantuan kepada Tuan Sekes agar anak buahnya ikut bergabung dalam tim Danny. Sebagai gantinya, Tuan Sekes akan bertaruh kepada kepala penjara. Dan Danny pun harus memenangkan pertandingan ini untuknya. Dan kepala penjara adalah orang yang gila taruhan, gila judi. Jadi dia mengiyakan semua ajakan Tuan Sekes. Danny pun mengajak The Monk untuk menjadi kiper andalannya. The Monk adalah salah satu orang yang paling ditakuti di penjara. Tidak hanya para napi, para sipir pun juga ikut takut dengannya. Lihat saja aksi-aksinya. Have a look. Tell him it was an accident. Singkat cerita, kedua tim pun berlatih keras untuk mempersiapkan pertandingan. Dan masing-masing tim menggunakan strategi dan teknik berlatih yang berbeda. Tim para napi yang dilatih oleh Danny, mantan pemain profesional, dan tim sipir yang dilatih oleh wakil kepala penjara dengan ilmu-ilmu yang dia punya. Namun tim napi ini dibekali dengan teknik khusus, yaitu teknik barbar, di mana dia menggunakan segala cara untuk menjatuhkan pemain dan mental mereka. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Dari kedua masing-masing sudah siap untuk segala kemungkinan yang terjadi. Tim para napi langsung melakukan penyerangan. Dan aksi-aksi mereka pun sangat-sangat luar biasa ya menurut saya ya. Dan wasit pun di sini hanya sebagai apa istilahnya ya, sebagai buat bau-bauan gitu. Seolah-olah ada wasitnya itu. Sebenarnya sih nggak ngaruh, nggak ada wasitnya. Wasitnya juga nggak berani ngasih keputusan. Salah satu aksi favorit saya adalah aksi dari Jason Statham, The Monk. Menurut saya pemain ini sangat cocok jika memerankan pemain barbar. Dan salah satu kelebihan para napi adalah mereka memiliki penjaga gawang yang luar biasa, The Monk. Dan ketika serangan balik,
Denny pun langsung melakukan tendangan spektakuler sehingga 1-0 untuk para napi. Jason Statham pun langsung menggiring bola dari belakang ke depan gawangnya. Tanpa disadarinya, salah satu napi berani melanggarnya. Menurut saya itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Dan pertandingan pun yang sebenarnya telah dimulai. Adu jatuh Smackdown dan segalanya. Komentator pun ikut berantem juga. Karena kan ya para napi di sini itu emang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Menjelang babak pertama berakhir, setelah babak pertama berakhir, di ruang ganti, kepala penjara menemui Denny agar Denny mau mengalah dalam pertandingan ini. Karena kepala penjara sudah bertaruh banyak dengan Tuan Sykes. Jika tidak, Denny pun hukumannya akan diperpanjang menjadi 12 tahun. Dan benar saja, di babak kedua, permainan Denny sangatlah buruk. Seperti orang yang hilang arah karena ulah kepala penjara tadi. Untung saja di belakang masih ada The Monk yang sanggup bermain dengan sangat epik, menyelamatkan gawang-gawangnya. Menurut saya sih peran The Monk di sini lebih menarik daripada pemeran utama ya, karena dengan skillnya dan karakter Jason Statham sebagai orang yang barbar itu sangat mendukung sekali. Salah satu pemain napi pun terpancing emosinya karena diludahi kepalanya oleh salah satu pemain sipir, sehingga mengakibatkan dia langsung mendapatkan 2 kartu merah sekaligus. Karena hal ini, pemain napi, tim para napi kehilangan 2 pemain. Itu pun mereka masih sanggup mencetak 1 gol untuk napi, sehingga kedudukan menjadi 2-0. Karena merasa unggul 2-0, The Monk pun mengejek para sipir dengan bermain-main dan bergaya di belakang dengan gaya-gayanya yang gokil dan kocak habis. Tanpa dia sadari, dia pun kecolongan sehingga tim sipir pun mampu menipiskan kedudukan menjadi 2-1 dengan gol yang dibuatnya. Denny pun karena merasa tidak berguna, dia pun pura-pura cedera dan minta digantikan oleh salah satu pemain. Dengan keadaan yang sungguh-sungguh terjepit ini, tim para sipir pun mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Denny pun merasa kasihan dengan teman-temannya yang sudah berjuang dengan jumlah 9 orang. Dan karena muka kepala penjara yang sangat ngeselin, Denny pun sadar dan dia pun langsung masuk ke dalam dan bermain secara brutal untuk menebus kesalahannya. Dia bermain di segala medan, di segala tempat. Striker, back, sayap, pemain tengah, bahkan di kursi penonton pun dia juga ikut main. Denny pun bekerja keras dengan semaksimal mungkin agar timnya berhasil memenangkan pertandingan. Dan The Monk pun yang merasa gawangnya kebobolan 2 kali, dia langsung menghabisi orang yang mencetak gol ke gawangnya. That's the way it's done, pal. The ball. Are you alright, sir? Obviously not. Dan ketika tim para napi melakukan serangan balik, Denny pun tidak tanggung-tanggung. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencetak gol ketiganya. Dan kemenangan untuk para napi pun tak terelakkan. Dengan begini, sang kepala penjara pun kalah taruhan dan jatuh miskin. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat membahagiakan untuk para napi. Sekian rangkuman alur cerita film Main Machine tahun 2001.
Mohon maaf banget bila banyak kekurangan karena masih baru belajar. Dan tolong di-subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam menghadapi masa pandemi di dunia ini. Sekian dari saya. Semoga kalian semua banyak duitnya dan selalu bahagia di luar sana. Saya doain, amin. Dan bye.